Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita belajar SKI di kelas 4 ya. Mungkin SKI adalah pelajaran pertama yang kamu temui di kelas 4 ya nak, karena di kelas 3 kamu tidak ada pelajaran SKI. Ya, ibu akan menjelaskan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa permulaan. Ya, ketika Nabi Muhammad menginjak usia dewasa, Nabi Muhammad sangat prihatin, sangat khawatir dengan keadaan masyarakat Mekah, karena masyarakat Mekah masih menyimpang dari ajaran para nabi terdahulu. Ya. Beliau sering merenung dan memikirkan cara bagaimana merubah kondisi masyarakat Mekah agar masyarakat menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, akhirnya Nabi Muhammad sering berdiam diri atau sering berhalawat, atau sama saja dengan menyendiri di sebuah tempat yang bernama Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur. Ya, di sana beliau beribadah, memikirkan bagaimana caranya mengubah masyarakat Mekah menjadi lebih baik, karena pada saat itu masyarakat Mekah masih menyembah berhala dan masih berperilaku tercela. Bagaimana merubahnya? Nah, pada malam tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW berhalawat di Gua Hiro. Datanglah seorang malaikat Jibril. Ya, datanglah seorang malaikat Jibril, ya, yang akan menyampaikan wahyu kepada beliau. Makanya disebut wahyu pertama. Ya, setelah Nabi Muhammad berhalawat pada tanggal 17 Ramadan, datanglah seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril dengan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat apa? Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai bukti kerasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hafal surat Al-Alaq? Ayo. Ya. Kita baca bareng-bareng ya, nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah surat yang diterima oleh Nabi Muhammad yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, setelah itu Nabi Muhammad bergegas pulang untuk menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. Siapa istrinya? Yaitu Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu dengan sepupunya, yaitu seorang Nasrani ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, yang bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Apa yang disampaikan oleh Waraqah? Ya, Waraqah menurut kitab-kitab yang Waraqah baca, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan untuk menyampaikan agama Islam yang membawa kedamaian dan keselamatan dunia akhirat, ya, supaya umat manusia itu selamat dunia dan akhirat. Makanya Nabi Muhammad ditugaskan untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang baik atau ajaran-ajaran Islam. Ya, setelah mendapat nasihat dari Waraqah, Nabi Muhammad berharap menerima wahyu selanjutnya. Akhirnya turunlah wahyu selanjutnya, yaitu surat wahyu yang kedua, yaitu surat apa? Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yang isinya adalah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada semua umat.
Ya, jadi Nabi Muhammad mendapat perintah untuk berdakwah kepada semua umat manusia. Supaya apa? Supaya umat manusia tidak tersesat. Ya, supaya umat manusia tahu akan ajaran yang benar ya. Itulah dakwah dakwah Nabi Muhammad secara permulaan ya, pada masa permulaan ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan ya, Nak ya. Ya, tugasnya hari ini kalian pahami apa yang Ibu jelaskan di video Ibu, penjelasan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa permulaan. Setelah itu kalian tulis, kalian ringkas ya. Kalian pahami, kalian ringkas apa yang Ibu jelaskan ya. Kalian tulis di dalam buku catatan. Udah, tugasnya itu aja. Nanti minggu depan Ibu tanyakan satu-satu. Itu saja tugasnya. Sekian dari Ibu ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu tentang dakwah dakwah Nabi Muhammad pada masa permulaan. Ya, semoga kalian paham, kalian mengerti. Ya, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.